Para mu'alaf ini ketika dia masuk ke dalam Islam, tidak bisa tidak, dia pasti menemukan yang namanya kebenaran. Bedanya orang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam, ya, kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini, alasannya. Tidak bisa tidak. Tapi kalau orang yang keluar Islam, itu urusannya cuma sejengkal. Antara perut sama kemaluan. Oh iya, betul. Dalam kitab suci mereka, Alkitab mereka, ya kan, ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29, ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29, ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29, jelas sekali. Ketika itu ada orang-orang Saduki bersoal jawab pada Yesus. Kata orang Saduki itu, hukum manakah yang paling terutama? Dia bertanya orang Saduki itu kepada Yesus, hukum manakah yang paling pertama? Apa? Jawab Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita terlebih dahulu untuk menonton stand up comedy, yaitu Ustadz Ali Mustafa. Perhatikan ke sana, beriman saja kamu sama Yesus, sudah cukup. Kamu jangan kritik tentang hal ini, padahal saya kritik, Pak. Apa yang dia bilang? Kalau kamu sudah durhaka, dan lihat di dalam Matius pasal 40, lihat di dalam Matius pasal 40, lihat di dalam Matius pasal 40, lihat di dalam Matius pasal 40. Coba Anda buka di surah Yesenia pasal 21 ayat 3. Anda buka di surah Yesenia pasal 21 ayat 3. Para mu'alaf ini ketika dia masuk ke dalam Islam, tidak bisa tidak, dia pasti menemukan yang namanya kebenaran. Bedanya orang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam, ya, kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini, alasannya. Saya ditahbiskan di Roma selama 5 bulan lebih. 2 minggu saya tinggal di Saint Peter Basilica dulu di Roma. Yang kedua, Saya tidur di Turino dulu dan belajarnya di Vatikan. yang ketiga, Saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun. Saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. yang keempat, yaitu dikasih kesempatan selama 4 tahun lamanya saya kuliah ada di Roma, Italia. yang kelima, Nama lahir saya T. Bansui, ketiga di Vatikan, keempat di Jerman, kelima di Australia. wow, luar biasa. Wow, memang keren. Kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini, alasannya. Tidak bisa tidak. Tapi kalau orang yang keluar Islam itu urusannya cuma sejengkal, antara perut sama kemaluan. Oh iya, betul. Saya Melia Wahyuni. Saya lahir di Jakarta di Mei 86. Alamat saya di Duri Selatan 1 nomor 4, Jakarta Barat, Top Barat. Agama saya Islam, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Saya tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus yang lainnya. Kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini, alasannya. Tidak bisa tidak. Tapi kalau orang yang keluar Islam itu urusannya cuma sejengkal, antara perut sama kemaluan. Oh iya, betul. Mulanya itu saya ketemu Oknum Ustadz ini tanggal 7 Februari pada saat saya bersyahadat di Masjid Istiqlal.
pada saat saya di dalam titik nol, bisnis bangkrut, dijauhi keluarga, tidak ada teman, tidak ada saudara. Jadi saya mencari pertolongan dengan Tuhan yang baru. Saya ke Istiqlal tanggal 7 Februari 2024 hari Rabu. Dan bertemulah oknum ustadz ini yang mensyahadatkan saya. Oke. Berarti Ibu syahadat dengan Jamalul Lail. Ustadz Jamalul Lail. Awalnya sih sebenarnya saya nggak mau, saya menolak. Cuma karena terus diiming-imingi, dia bilang cuma mencari amal ibadah, bekal dunia akhirat. Terus sama diiming-imingi nanti akan dinikah sah jadi istri kedua. Sebenarnya awalnya juga dari pertama juga saya nggak mau, akhirnya sampai mau. Dan akhirnya kami tinggal di kosan berdua, jadi seperti suami istri gitu. Karena pada awalnya saya nggak mau, cuma karena dipaksa diiming-iming nikah, jadi hidup yang benar, jadi istri yang soleha, jadi istri kedua yang sah. Itulah ya akhirnya saya mau, karena kan dia juga ustadz di Masjid Istiqlal. Dia mensyahadatkan saya, ya jadi akhirnya saya mau. Tapi ternyata sesuai dengan perjalanan waktu, dia itu menipu saya, perlakukan saya, menjolimi saya habis-habisan, tidak menghargai, bahkan saya hanya sebagai budak seks dia aja. Dia tidak menghargai saya sama sekali. Alhamdulillah, saya memiliki nama asli agak unik. Uniknya karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma Italia. Saya 4 tahun di Roma Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Kemudian saya terlahir sebagai anak tunggal, anak semata wayang dari pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal dan sekaligus sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia. Kemudian ibu kandung saya tercinta adalah seorang penginjil atau seorang evangelis di gereja, yaitu Insinyur Maria Laura Master Teologi. Dua-duanya beliau adalah lulusan dari Injil Vatican School Roma Italia. Dan saya anak kandungnya, anak tunggalnya, mengikuti jejak beliau. Pada tahun 2000 lepas dari Undip, Universitas Diponegoro Semarang, saya berangkat untuk mendapatkan beasiswa dari gereja, yaitu dikasih kesempatan selama 4 tahun lamanya saya kuliah ada di Roma Italia. Dan di tahun 2004 saya pulang ke Indonesia, disambut besar-besaran oleh Indonesia. Ya, kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini alasannya. Tidak bisa tidak. Memang dulu jujur saya melonte dulu. Melonte sama siapa? Mau tahu kalian? Mau tahu? Mau tahu nggak? Saya lonte sama siapa? Ayo. Mau tahu nggak? Sakit hati kalian nanti. Mau tahu nggak saya melonte sama siapa? Loh, karena apa? Makanya saya bilang, saya menyesal sekali. Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur. Orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini alasannya. Tidak bisa tidak. Saya masuk Islam. Ya, setelah masuk karena Islam, saya cinta sama Yesus. Yesus itu pas saya baca di Alkitab, dia bukan Tuhan, dia nabi dan rasul. Dia nabi dan rasul, Bu, bukan Tuhan. Iya. Terus habis itu saya kecintaan sama Yesus Kristus. Yesus suruh saya beriman kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Bahkan semua rasul itu agamanya itu Islam, semua nabi dan rasul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Yesus Kristus itu agamanya yang pasti Islam. Namanya Cynthia De Freitas. Perempuan ini mengaku mantan pendeta yang masuk Islam setelah mendengar suara azan.
Channel-channel YouTube bersimbol Islam menyambutnya gembira. Video Cynthia diterima sebagai mu'alaf di sebuah masjid menjadi viral. Sebuah channel menurunkan judul, "Pendeta asal Maluku Cynthia Theresia de Freitas menemukan hidayah dan mengucapkan syahadat." Kanal YouTube yang lain menulis, "Hidayah suara azan, pendeta cantik di Maluku jadi mu'alaf." Dalam video itu hadir Cynthia yang bercerita tentang perjalanan spiritualnya. Dia lahir pada 1995 dengan orang tua Ambon dan ayah Belanda. Saat dia lahir, ayahnya seorang polisi warga Belanda pulang ke negara asalnya. Cynthia mengikuti pendidikan Alkitab di Universitas di Bali. Setelah lulus, dia memimpin sebuah gereja di Maluku Tenggara. Kemudian dipindahkan ke Bali karena ia banyak tak sependapat dengan gereja. Pada 2020, menurutnya ia kembali ke Ambon. Dan di Ambon untuk pertama kalinya ia menyatakan mendengar suara azan berkumandang. "Hati saya hancur," kata Cynthia terisak. Ia merasa mendapat hidayah dari Allah. Dan itu berlangsung beberapa kali. Ia memohon kepada Allah untuk menolongnya. Dan Allah pun mempertemukan dia dengan banyak orang yang membawanya masuk ke dalam Islam. Kini ia mengubah nama menjadi Siti Rahma Fadillah. Benarkah cerita itu? Tidak jelas. Yang pasti cerita Cynthia sudah langsung dibantah. Beredar pengakuan dari beberapa orang yang menyatakan diri sebagai tetangga dan kenal baik Cynthia. Ada Jun Carmen Noya, Lisa Salakai, Tosi Patti Pelohi. Kalau berdasarkan cerita ketiga perempuan yang beredar di medsos ini, Cynthia bukanlah orang seperti yang diakuinya. Ayahnya bukan orang Belanda, dia bukan pendeta. Saya katakan kepada rekan saya, bahwa mulai hari ini, jam ini, menit ini, saya akan mengundurkan diri dari penginjilan. Saya akan menyerahkan sebagai ketua misionaris pada Anda semua, karena saya hari ini akan mencari agama yang baru, itu agama Islam. Karena hanya Islam yang benar, hanya Islam yang dapat menyelamatkan umat manusia. Agama yang kita pegang sama-sama tidak bisa menyelamatkan kita semua. Namun, apa daya yang saya terima dari mereka? Maaf, saya bukan berkasih anak ibu dan bapak, tidak. Yang masih saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bukan seorang tentara, saya bukan seorang polisi, tapi merasakan panasnya peluru di kaki kiri saya dan di dada sebelah kanan saya. Besi yang lebarnya 6 cm yang dibakar merah membara, yang dipukulkan ke pipi saya tahan dengan tangan kiri saya. Demi Allah, besi panas nempel di tangan kiri saya. Lalu saya ditengkurapkan, kepala saya diinjak oleh 3 orang. Waduh. Tangan saya, kaki saya kiri kanan dipegang dan diikat oleh mereka. Lalu punggung saya dipukuli oleh Dr. Johan pakai polisi. 13 tulang punggung yang patah untuk mengenal Islam. Wow. Kalau menurut logika manusia, saya ini harus sudah meninggal dunia. Wah. Tapi Allah Maha di atas Maha, Allah memberi rencana lain untuk saya atas izin dan karunia Allah yang diberikan kepada saya. Saya bisa lolos dari pembunuhan rekan-rekan. Sampai menangis bapak ini menceritakan kebohongan dia. Kenapa ini langsung saya katakan bohong? Ini jelas saudaraku, bohong. Karena gereja tidak pernah bekerja sama dengan polisi, dengan TNI untuk menganiaya para mualaf-mualaf, apalagi melakukan kesadisan seperti ini kepada mualaf. Ini bohong saudaraku. Apakah dia bisa mempertanggungjawabkan pernyataan dia ini kepada pihak yang berwajib, pihak keamanan negeri kita? Iya, dari Kristennya jatuhnya misionaris lah gitu, misionaris, karena udah lama saya ngajar juga sekolah minggu misalnya gitu kan, anak-anak SD, anak-anak SMP. Terus saya mau ya udahlah mau S2 aja ke Chicago waktu itu, belajar perbandingan agama gitu. Akhirnya saya disuruh belajar dulu di sini, coba buka yang kitab-kitab Buddhis, Hindu gitu kan, terus buka juga kitab Islam gitu. Akhirnya saya baca terjemahan gitu, juga masuk ke basic. Anak-anak kecil itu kan, pertama kan saya ngajar anak kecil SD, SMP, selalu punya naturalnya masing-masing kan. Mereka selalu bilang Tuhan itu di atas gitu kan, terus kayak Tuhan itu kuat ya gitu kan. Atau aku pengikut Yesus sejati yang dipanggil Nabi Isa.
Nabi Isa pernah berkata kepada kaum Hawariyun, murid-muridnya, Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Yesus tidak mati di salib, tetapi Yesus diangkat ke langit. Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa kembali kepada Bapaknya dan Bapakmu. Nabi Isa kembali kepada Allahnya dan Allahmu. Para mu'alaf ini ketika dia masuk ke dalam Islam dia pasti menemukan yang namanya kebenaran. Bedanya orang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam, ya, kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini alasannya. Maaf, kelemahan saudara-saudara muslim kita ini, kalau ada mu'alaf semakin cerita tentang perjalanan masuk Islamnya, semakin cerita tentang latar belakang kekristennya, semakin wow, semakin ditinggikan, semakin kagum mereka, semakin banyak jadwal undangan ceramah, semakin orang semakin luar biasa. Contohnya apa sih? Misalnya ini ya. Nah, kita seringkali mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya, ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen, sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan, yang kemudian mengklarifikasi, oh itu tidak benar si itu mantan pendeta, oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan, oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor, oh itu tidak benar si ini. Jadi kita kebalikannya. Maaf, ini nanti mungkin ini kalau ini live streaming saya minta maaf ya, diedit aja nanti ya. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya 4 tahun di Roma, Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Di gereja Santo Petrus Basilika, jaraknya sekitar 40 sampai 50-an kilo lah dari Turino. Saya tidur di Turino dulu dan belajarnya di Vatikan. Saya teruskan di Inggris untuk ngambil sosionya, lalu saya ditahbiskan di Roma selama 5 bulan lebih. 2 minggu saya tinggal di Saint Peter Basilika dulu di Roma. Itu yang mungkin kalau kelihatan di TV sering lihat lah, untuk gerejanya itu. Saya di basement, hidup di situ 5 bulan lebih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian lagi ini untuk kesekian kalinya, ada orang yang ngaku mu'alaf memanfaatkan kemu'alafannya, dan ternyata setelah di cross check surat Al-Fatihah nggak bisa, Al-Ikhlas nggak bisa, padahal mengakunya dari tahun 2008 dan katanya syahadatnya di Masjid Istiqlal. Ini bukti sertifikatnya di Masjid Istiqlal, ini tersangkanya di belakang ini. Dia ngakunya di Masjid Istiqlal, tapi dari tahun 2008 sampai sekarang belum bisa sholat. Kita tanya sholat subuh, jawabannya 4 rakaat seperti itu. Dan surat-surat pendek pun nggak bisa, Al-Ikhlas nggak bisa, Anas nggak bisa gitu. Dan yang lebih parahnya adalah ini dia, kemana-mana bawa kakak yang sebanyak ini. Kakaknya banyak banget, dan ini datanya orangnya beda-beda juga, aneh pokoknya ya. Ini kakaknya ada berapa yang dia bawa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu di situ ada tumpuk-tumpukan data juga ini. Itu lahir tahun berapa? 2017. Ini data-data juga yang dia bawa, aneh banget kan ya. Oke ini ya, nggak tahu nih modusnya dia. Langsung aja sini, saya petugas sini juga, alhamdulillah. Malah juga kena tipu juga. Video yang kemarin tentang penipu modus mu'alaf baru aja diupload sore ini. Aku belum lihat komennya semua yang sampai detik ini, cuman aku udah ngeliat beberapa. Ternyata mereka juga sependapat, memang ada modus itu. Jadi ini kan aku sama itu di belakang ada Habib, temennya Habibullah, temennya Gila. Jadi kita bertiga
Cuman Habibullah itu mau berangkat lagi ke pondok, bilang masih di sini sama aku. Nah, mumpung sekalian aku nganter ke tempat yang sama, aku ke Unisula lagi. Aku mau nyari orangnya ini dan aku mau nanya orang-orang sekitar sini, pernah nemuin orang itu nggak? Siapa tahu orang itu mangkal lagi di sini. Nanti kita pergokin. Karena Gilang lumayan dendam uangnya. Berapa kemarin sih, Lang? 50 itu besar banget buat santri itu. Itu sepertiga harta. Sepertiga hartamu saat itu ya? Iya. Nah, itu malah diminta dengan belas kasihan lagi, ya kan? Dan ini sudah dipastikan ya? Mungkin sudah, karena diajak ke kantor polisi kan kemarin nggak mau. Iya, kamu yakin kalau itu penipu ya? Yakin ya. Yakin ya? Udah, kita cari orangnya sama nanya-nanya orang yang ada di sini. Siapa tahu ada yang pernah nemuin. Jadi nganter Habibullah dulu atau nyari orang ini dulu? Nganter dulu lah. Nganter dulu aja ya, biar nggak kesorean sampai sana. Ya udah, yuk. Orangnya kecil sih. Ya kira-kira kalau misal adu jotos sama aku ya, aku masih agak menang lah dikit gitu. Kita udah nganter Habibullah, udah naik bis dia. Sekarang kita mau masuk ke masjidnya. Kejadian yang kemarin Gilang kena tipu. Lang, di mana kemarin Lang? Aku sih tahu sih nih di sana. Jadi Gilang tuh sama temennya kemarin di sini. Tiduran di sini, Lang. Temenmu tiduran di sini, Gilang di sana sama orangnya. Orangnya di sini nih. Nah, kemarin ngobrolnya sama Gilang. Tapi nggak ada orang, Lang, di sini, Lang. Nunggu siapa? Penipunya. Gimana kalau kita keliling? Yuk, turun aja, kayaknya di sini udah sepi sih. Cari mahasiswa sini kayak. Nah, pas orangnya diajakin turun, mau begitu sampai depan kantor polisi, dia melarikan diri. Kayaknya sih kalau nyari orangnya di sini udah nggak ada mungkin lah. Dia udah pindah tempat mungkin. Di masjid lain. Kayaknya gitu. Kayaknya terlalu bodoh kalau dia cuma di sini gitu. Tapi kita mungkin bisa mencari jejaknya dia. Ya. Di dalam lingkungan masjid udah sepi ya, Lang? Gak ada orang, gak kayak kemarin rame. 2 hari setelah kejadian yang kemarin itu. Jadi karena di dalam sepi, kita memutuskan buat keluar nanya-nanya orang yang kemarin dilewatin. Orang kayak dagang di sekitaran sini kan, dia tetap di sekitaran sini kan. Lihat orang itu enggak? Dia tuh lewat sini kemarin. Habis kegap kalau dia dicurigai gitu sama aku nipu, dia lewat sini terus Pak, badai tanglet, tapi ini kali direkam mboten napa-napa. Kan wingi niku wonten tiyang katose kok penipu. Modusnya mualaf. Nek menawi Bapak periksani niku tiyange alit, napa pernah diajak ngobrol babagan mualaf niku? Nggak pernah. Orangnya kecil, agak gelap warna kulitnya, terus pakai jaket, nggak bawa apa-apa. Nggak pernah ya? Nongkrongnya di masjid, Pak. Jadi dia itu nyari orang-orang buat dimintai uang. Modusnya dia habis diusir dari keluarganya karena dia mualaf. Terus dia kayak nggak punya uang, makanya dia minta uang buat kemana gitu, Pak. Nggak pernah lihat tuh. Nggak pernah lihat ya, Pak. Terus nih, Pak. Pak Sinten, Pak. Pak. Sungguh baik Kau Tuhan di hidupku, tak terbalas kasih-Mu selamanya. Tubuh, jiwa dan rohku ku persembahkan hanya kepadamu, Yesus. Di
di bumi dan di surga.